Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Dari mana, Mas? Dari mana? Gimana? Dari keluarga baik-baik lah. Udah kalau gitu, Mas. Masih nanya aja. Ya kan namanya pandemi susah ditanyain dari mana ya, dari rumah, studio, dari rumah ke klinik gitu. Kan udah susah. Kita kolaborasi aja, kita ngamen. Iya. Di perempatan tapi pakai keyboard. Tapi Mas Latihan nyanyi, dulu lah. tapi Mas nyanyi ya? Oh, siap. Aku belum pernah lihat Mas nyanyi. Oh, tenang. Lagu apa? Lagunya Inul yang judulnya Heaven. Heaven. Heaven brand ada, Mas. Ada. Ini Heaven. Heaven. Heaven nonton. Bapak-bapak, ibu. Lu mau gantiin gua? Boleh. Nanti gua Kali-kali bayar. Episode, Coba ya. bikin episode komedi dong. Enggak, ini sekalian audisi nih. Lo bisa gantiin di situ enggak? Cepet nyanyi. Ceritanya gua audisi Bisa, dulu. bisa. Ceritanya. Oke. Heaven nonton. Belum. Kalau audisi kan mesti perkenalan Oh, dulu. Oke, ini namanya siapa? Nama saya Ibeng. Mau nyanyi lagu apa Mas Ibeng? Saya mau nyanyi lagu Heaven. Udah lucunya udah tadi. nih. Oh, udah tadi lucu. Dari yang lain ya. Yang lain ya. Saya mau nyanyi lagunya Iwan Fals. Iwan Fals. Silakan boleh 2 menit ya waktunya ya. Aku lelah. Mama ganti. Lagunya Padi. Sekali ganti lagi langsung keluar ya. Boleh 2 kali ganti. Semua tak sama sorang. Hah, itu kan Namanya dari sini nada dulu. dulu. Ayo kesempatan kedua ya, kesempatan kedua. Semua tak sama, tak pernah sama. Apa salah sentuh? Apa sentuh, Mas? salah kecup? Waduh. Bagus, bisa. Tepuk tangan. Tapi suaranya cakep Oke, dilanjut ya kontrak dia di sini ya. Enak aja. Oh, saya. Healthy Gini Friends, loh. apa kabar? Kembali lagi dokter bilang. Senang pasti sehat. Kenapa sih Mas kok kayaknya tiba-tiba mendadak pengen jadi penyanyi? Apa sih, kurang duit? Apa gimana sih? Kalau Ada kurang apa? duit pasti. Karena lagi pandemi. Karena tabungan menipis. Dana Ya. darurat sudah sangat darurat, kritis, mengalahkan UGD. Udah unit gawat darurat udah. Udah duitnya udah tipis banget. Terus kenapa emang? Jangankan saya, semua orang pasti ngalamin. Bahkan beberapa temen itu sampai curhatnya akhirnya gini. Ketika kondisi bahkan nggak ada dana darurat, Heeh. terus sakit tau. Nah itu backup keuangan dari mana coba? Oh, asuransi dong. Kalau gue sih BPJS bisa, salah satu nih dia nih Milky kan makanya dibayar pakai BPJS gara-gara dia takut sakit kagak ada yang bayarin, makanya dia minta dibayar BPJS. Bener tuh, Mas. Gitu. Mas Ibeng, terus teman-temannya gimana tuh? Pada ini apa patungan? Ada cerita. Ada patungan. teman dia salah satu karyawan CS. Oh, Dia CS. Dia ngelayani customer, Hah. terus si customer tuh bawa anjing peliharaan. Heeh. Bawa anjing peliharaan kan. Nah, saat dia ngelayanin ternyata anjing peliharaan ini lagi marah apa gitu. Terus gigit kaki si temenku. Oh, digigit. Iya. Terus Ya bingung toh. ya Kerja belum gajian. Digigit harus periksa ke dokter. takut rabies suntik Kantor bahaya. nggak nge-backup karena Oh, iya, itu iya. ternyata apa gitu. Oh ya kalau suntik itu kan nggak ke backup kantor kali ya. Iya, makanya Akhirnya terus gimana untung tuh? dia punya asuransi sih. Gitu. Akhirnya di cover sama asuransi. Bisa aman. Ayo mungkin brand insurance mana deh terserah ya masuk ya. Ya boleh, kita udah spacing Life, banget ini. apa gitu prudensial. Yuk masuk ya. Masuk. Kita akan bikin episode khusus. Gitu. Emang berarti beneran penting ya? Penting. asuransi ya? Penting. Apalagi kalau aku kan kalau sakit-sakit gitu bisa sendiri lah ya, suntik sendiri ya. Kalau yang bahaya tuh kalau keluar negeri tuh misalnya susah juga tuh. Tiba-tiba lagi traveling, tiba-tiba sakit pas travelingnya. Oh, iya. Iya kan, belum tentu kayak dia BPJS nggak bisa di luar negeri loh BPJS. Lo harus cari ngamen lagi di klinik lain yang bisa dibayar selain BPJS. Jadi kalau keluar negeri bisa lo kalau pas sakit. Oke. Gitu. Oke, betul, Mas. Berarti Healthy Friends hari ini kita memang akan membicarakan tema asuransi kesehatan untuk masa depan. Iya, itu penting sih, kita mesti bahas. Seberapa pentingnya, Kita kemudian mesti bahas. seberapa urgentnya ini Iya, harus benar, kita benar, bahas. benar. Dan kita harus mendatangkan dokter nih
Nanti ada Kita dokter. Zoom lagi. Enggak. Nah, sebelum dokternya kan sibuk, masih on the way. Iya. Sambil nunggu dokter, aku juga mau iseng tuh, mau nelpon Mbak Melani Subono. Oh. Ini harus ditelepon dulu. Jadi kan Mas, kalau Mbak Iya, Melani iya, tuh kan, aku tuh kalau apa suka liatin tuh cara dia, kan dia punya yayasan, punya hewan peliharaan. Tadi karena Mas Iya, bilang iya, peliharaan, iya, kan aku iya. jadi inget nih, Iya. peliharaannya banyak. Berarti kan budgetnya juga nggak murah ya kan. Terus kemarin terakhir tuh Mbak Melani juga sempat sakit lama tuh. Iya. Nah aku pengen kepoin dari Mbak Melani nih, dia juga pakai asuransi apa enggak ya kira-kira? Oke. Atau tipsnya dia untuk milih asuransi ala Melani Subono gimana ya? Kita biar bisa belajar gitu. Kita kontak Melani. Kita kontak Melani dulu deh habis ini deh. siap. Langsung deh kita zoom dulu kali ya. Oke. Oke. Jadi healthy friends jangan kemana-mana, masih di Dokter Bilang senang-senang Pasti sehat. Habis ini kita balik lagi. Bagi dokter bilang. senang-senang pasti sehat. Oke, healthy friends. Yang tadi kita udah bilang di awal, aku bakalan nelfon Mbak Melani, dokter Melani lagi gua sampean. Jadi kita bisa nanya nih, kira-kira kalau versi yang Mbak Melani itu sejauh apa sih? Asuransi sepenting apa sih? Jadi bisa ngejawab sekalian nih kegalauannya temannya Mas Ibeng tadi ya. Iya, ya siapapun di antara kalian yang juga punya permasalahan yang sama, apalagi nggak cuma saat pandemi ini ya, Iya, artinya benar, kondisi benar. kritis kan bisa terjadi Kapan kapanpun. aja, betul. Ya Sepenting kan, apa sih? mendadak apapun sakit itu kan nggak terduga kan ya. Nah kita coba ngobrol-ngobrol. Udah kehubung nih di Zoom. Hai kita- Mbak Mel. Hai. Halo, selamat malam Mbak Mel. Ya, dokter Melani juga boleh. Asik. Ini kok, lo kan emang perawat gue sempet jadi lo sama gue di klinik gue. Sebelahnya sehat tuh. Hey, sehat selalu dong. Kejiwaan Baik. sehat, keuangan yang nggak sehat. Oh gitu. Iya. Ini makanya Baik. pengen konsultasi dong sama Melani Subono. Iya. Urusan gua apa tuh? Dia intinya Kak minta bantuan sama lu ini dari rumah harapan Iya. kalau dia sih. Kalau masih ada harapan boleh lah. Tapi kan masalahnya gitu, lo cuma punya masa sekarang dan masa lalu, masa depan nggak ada. Ya Allah. Lu jahat, lu jahat, lu jahat. Aduh, Lu jahat, ini lu gua jahat. ngakak Oh, beneran. Lu jahat. Lu jahat. Ah, gua blok. Wah, Bandara Jogja nggak boleh turun. Alhamdulillah. Nah, dia mah malah seneng lo blok Bandara Jogja. Bersyukur dia mah lo blok. Kamel, ini kita tuh lagi pada galau nih temannya Mas Ibeng tuh ada yang sakit sampai nggak bisa bayar karena nggak punya asuransi. Terus gue kayak kepikiran kalau Mbak Melani sejauh apa sih penting asuransi di hidupnya Melani Subono tuh dipersiapin beneran banget nggak sih gitu? Buat gue menyelamatkan diri sendiri itu sangat penting. Karena kalau lo bilang tadi nggak ada hubungannya, bukan cuma corona doang. Cuman justru masa-masa corona kayak gini bukan cuma kesehatan kan, penghasilan nggak ada. Betul, Sakit nggak bisa diatur. benar. Gue tuh tipe orang yang paling doyan memplanning hidup gue. Kasarnya tuh kalau terima honor 10 perak, 2 perak ke perpuluhan, 3 ke tabungan ini, ada asuransi ini gue buka, wah ada BPJS, gue buka juga BPJS segala, pokoknya gue memproteksi diri sendiri. Mungkin pegang cash sedikit, tapi kalau ada apa-apa gue masih bisa berobat, gue masih bisa ke supermarket, gue masih bisa hal-hal yang kayak gitu. Buat gue, kita hidup di negara yang nggak pasti, jadi gue mendingan gue save diri gue sendiri dulu, nggak usah gue anjing gue aja gue protect kok gitu. Oh ya? Sampai nggak ada kan. Benar. Buat gue sih penting banget ya, penting banget karena buat gue asuransi kesehatan lebih penting daripada asuransi jiwa. Kenapa Karena tuh Kak? Kenapa gue, Kak? Karena gue pada saat umur kesekian memang benar-benar nggak mungkin punya anak, nggak mungkin apa gitu segala macam. Buat gue asuransi jiwa beda urusannya karena itu kan lebih untuk ngasih kayak warisan, nanti untuk keturunan, untuk apa segala macam. Nah dengan kondisi gue lebih baik gue mengurus asuransi kesehatan. Sisanya nanti gue bisa masuk itu ke waris. Tapi asuransi kesehatan buat gue paling penting. Asuransi kesehatan, Askes, ya BPJS, apapun itu deh, karena lu nggak pernah tahu. Sakit pasti datang, penghasilan berhenti, itu mungkin aja, lihat aja masa corona ini kan. Bener. Kalau selain corona kemarin-kemarin gitu, yang pernah dialami apa saat menggunakan asuransi kesehatan? Saat wah akhirnya ada asuransi kesehatan gitu.
Gue kan aneh-aneh ya, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba apa gitu segala macam. emang banget. Iya kan, kecil-kecil tapi ganggu Iya. gitu. Jadi, oh iya ya ternyata berguna ya gue punya kayak ginian. Iya kan, maksudnya ada asuransi yang cover langsung, ada yang kita mesti klaim balik. Ya. Intinya, lo nggak perlu keluar duit akhirnya. Karena Betul. balik lagi, lo nggak tahu kapan. Apalagi orang-orang kayak kita yang kerja di entertainment, kita nggak punya gaji. Nantinya kita nggak akan punya duit pensiun dari orang. Betul. Jadi lo memang harus menyelamatkan diri sendiri sih menurut gue gitu ya. Iya, ya. Apalagi Melanie ya pas nyanyi di panggung, Dia wah, jekrokin oh, orang. sama fans Lagi. dibegal fans gitu kan. Aduh, lagi bikin event sama gua, ntar lu bisa tangkap polisi lu lanjutin acaranya ya. Pusing banget lah bikin event sama Melanie Subono. Nih acara lanjut, tak kalau tiba-tiba ada polisi datang, lu lanjutin ya Yus. Ya Allah, ini gua gak punya asuransi, Melanie ditangkap polisi. Iya tapi ternyata perlu gitu karena kita Benar, kadang-kadang benar. sebel ya, sebel kita berpikir aduh preminya banyak yang bilang gue premi mulu tapi nggak pernah sakit. Loh, Iya, pada banyak banget saat tuh, Kak, akhir- benar. Iya kan pada saat akhirnya ya kita nggak ngarepin sakit ya, tapi siapa yang tahu kayak kejadian COVID ini satu negara siapa yang tahu, satu dunia bukan cuma satu negara. Iya, Lo iya, tiba-tiba nggak ada penghasilan siapa yang tahu. Iya. Dan nanti itu kan asuransi itu bakal ada imbal balik ke kita, ada premi itu akan berhenti di umur kesekian, akan ini Betul. apa segala macam itu akan kembali ke lo kok duitnya. Gitu. Betul. Dulu waktu akhirnya punya satu asuransi ini, cara milihnya gimana? Pertimbangan apa Kak Pertimbangan. sebelum Kak Melanie ngambil asuransi, salah satu asuransi, apa yang paling dipertimbangin? Gue asuransi gue tuh banyak. Gue dari kecil memang diajarin sama bokap hal-hal kayak gini tuh penting. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal kejadian. Ya. Jadi semua tuh udah diasuransiin memang kita dari kecil. Kalau gue sih menilik kemampuan gue yang pasti. Gue tidak akan, kalaupun sekarang lagi punya duit, gue nggak mau maksa yang preminya tinggi. Gue akan mikir penghasilan gue paling kecil tuh seberapa sih. Jadi gue mikir jangan sampai tengah jalan gue nggak bisa bayar premi kan juga susah kan. Betul. Gitu. Jadi gue mikir juga, oke, terus gue menyesuaikan keadaan kesehatan gue. Paling sering tuh kira-kira gue sakit tuh segimana sih? Apa sih yang bakal terjadi sama gue? Kira-kira seperti apa sih yang gue akan perlu di cover? Jumlahnya segini gini. Oke, itu yang gue ambil. Dan terlepas dari asuransi yang sangat mudah untuk diklaim di Indonesia, gue jadi juga ada asuransi yang memang base-nya di luar negeri. Asuransi luar pun gue punya. Oh, oke. Intinya gue gitu kok, nggak usah asuransi ya. Ada platform baru Genius, gue buka Genius. Ada platform baru Dana, gue buka Dana. Ada platform baru apa, gue buka semuanya walaupun isinya 100-200 ribu. Tiap kali kita tambahin cuma 10 ribu. Tapi kalau ada apa-apa kita nggak tahu kan, itu ternyata bisa kepake gitu. Iya benar. Jadi tabungan juga mesti punya ya? Gue bahkan punya tabungan manual, celengan di rumah gue punya. Yusri tahu, gue Iya. punya celengan bahkan di rumah sampai Betul kalau ada sekali. apa-apa, Itu yang dibawa, bencana gue nggak bisa ngambil. itu yang dibawa bantal kali, ada yang mau dibawa kasur Itu kali. sebelah lo celengan bagong tuh Yus. Ini Sebelah perut, lo lebar. ini perut. Ini perut, isinya gajah. Mau lihat belalainya mau? Mau lihat belalainya. Nggak Kak, bakal kelihatan. kalau gitu kan Kamel pasti udah berhubungan sama banyak banget agent kan Kak. Coba deh ada nggak sih tips dari Kamel yang kan berarti ke feelingnya ini asuransi agennya gue nggak deh yang ini deh gitu. Pertimbangan apa tuh? Kan sekarang banyak tuh perusahaan asuransi, agentnya banyak banget. Ngefilter itu tipsnya apa Kak? Asuransi itu emang PR banget sih. Lo nggak boleh jadi orang yang males karena lo akan dikasih lo akan dikasih apa sih namanya kalau kayak gitu bayangan. Lo kan ditanya dulu kan penyakit lo apa, umur lo Iya, iya. berapa, kira-kira kemampuan lo seberapa. Itu lo akan dikasih bayangan yang panjang banget, tulisannya kecil-kecil. Betul, Tapi lo mau setuju. bener-bener harus milih. Orang kita kan males. Bener. Iya kan, nanti pada saat ada apa-apa lo nggak bisa klaim, ternyata itu ada tulisannya yang lo cuma males baca karena itu tulisannya kecil-kecil. Padahal tuh duit lo itu kesehatan lo. Ya memang harus lo baca aja sih satu-satu bayangan kayak apa yang mereka kasih. Oh ini benefitnya buat gue segimana sih. Gue sih lebih prefer benefit lebih kecil tapi pertanggungannya jauh lebih panjang ketimbang cuman sekali. Tapi habis itu selesai gue harus mulai lagi dari nol. Oke. Itu lebih penting karena kan ada umur-umur tertentu. Kalau nggak salah tuh di asuransi nanti ada tuh umur kesekian. Abis itu premi kita, ini sekarang umur sekian preminya tinggi. Ntar ada umur sekian premi itu mulai turun lagi karena dianggap juga risknya lebih kecil. Itu harus lo baca, bener-bener sampai umur berapa harus lo baca pelan-pelan. Nah, lo cocokin lah itu kira-kira yang cocok dengan penghasilan dan gaya hidup lo yang mana. Tuh, bisa nggak tuh?
Habisin langsung beli asuransi lu. Jangan Ya sampai malum, namanya prinsip BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita kan. Nah Iya. itu. Celengan dibongkar lah tuh. Kalau boleh tahu Kak, sekarang lagi aktif asuransi ada berapa yang kesehatan aja Kak? Kamel lagi aktif berapa? 2 luar, 2 di dalam. 2 luar, 2 di dalam. Oke. Terus, Harus soalnya plus BPJS. BPJS Kak, juga kenapa akhirnya lo harus 2 luar 2 dalam? Pertimbangan apa Kak pas ngambil harus sampai 2 luar 2 dalam tuh? As a personal lo ya kalau nimbangin pas apa tuh keluar mah kemarin? dicariin orang dia enak kabur keluar kan. Nggak bener deh, lu nggak bisa ganti co-host ya? Gue takut kemarahan gue yang ini tidak dikeser sama asuransi gitu. Justru gue nunggu biar lo marah. Matiin zoomnya, matiin. Pertimbangan gue gini, asuransi itu mungkin aja, kayak sekarang kita tahu dalam negeri banyak yang bisa kolaps. Ya kan? Bisa aja kolaps. Sementara asuransi kan diasuransikan lagi oleh perusahaan reassurance. Nah, kan sebenarnya kalau kita pelajari gitu, perusahaan asuransi itu pun diasuransikan lagi. Jadi gue ngambil dalam negeri satu. Kenapa gue ngambil BPJS padahal udah ada asuransi dalam negeri? Karena ada keseharian kayak obat-obatan apa yang lebih cepat, kalau untuk penyakit kecil aja lebih cocok pakai BPJS. Ngapain gue pilek bisa ditukar sama BPJS, gue susah pakai asuransi gitu kan? Ya. Terus ada juga yang luar negeri itu karena ya penyakit gue yang banyak mungkin karena gue periksa di luar atau apapun itu, oh ini lebih friendly untuk pakai asuransi luar gitu. Balik lagi, cocokin nama diri lo sendiri aja sih pada dasarnya. Mas Ibeng sih lokal sih yang cuman di Jogja, Sleman Loh, gitu saya aja asuransinya. luar semua, orang luar yang bayarin. Tuhan. Melani speechless lihat Ibeng. Enggak, karena gue lagi berjanji sih untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi hari ini jadi nggak bisa ya lah. Gue agak gimana ya, masa baru udah lama gak ketemu, gila ketemu gue maki-maki. Lo bisa berdiri, lo kan gitu ya, lo sekarang bisa berdiri kayak flamingo di belakang lo gak? Bisa Kak, masih bisa dia. Lama sampai talk show abis, Iya. lo ngobrol sama Yusri lo berdiri kayak flamingo. Kalau nggak anaknya Adri Subono udah tak acak-acak loh. Lo gak jauh sama gedean juga udah gue pukul dari kemarin. Gue suka nih kayak gini-gini, durasi gue panjang, gue kecil ketawa-ketawa doang. Besok bikin clickbait, co-host berantem sama bintang tamu gitu ya. Iya, iya, Biar clickbait. Kak, Cerah. sekarang mulai ke anak bulu lo yang gue bahas. Apakah asuransi kesehatan itu juga bisa nggak sih? Atau ada nggak sih? Gue sih nggak tahu, tapi ini beneran pertanyaan Sekarang gue udah ada doang. perusahaan asuransi untuk anak bulu. Walaupun yang lengkap itu baru punya luar. Yang dalam punya itu adanya asuransi kecelakaan. Anjing lo hilang, anjing lo kecelakaan, atau ada apa-apa bener. Jadi bukan kayak kita yang setiap sakit bisa diklaim. Cuman itu kan bisa kejadian kapan aja ya. Dan itu juga preminya kecil kok. Jadi gue pikir gue Nggak bikin apa-apa aja sih. gitu. Intinya gue apa aja gue bikin sih beneran deh. Why not? Buat gue tuh bener-bener gak ada ruginya. Nggak ada ruginya, mending gue pegang Nggak ada cash sedikit. ruginya. Tapi kalau ada apa-apa, iya loh dia lewat lanjang dada. Baru kamu bilang, itu udah sehat dari kemana-mana banget ya. Katanya ini udah sehat jadi kemana-mana banget. Mohon maaf, lu tuh udah sehat kemana-mana banget lo. Songong lagi ya lanjang dada gitu. Lo mau habis ini nanti masuk angin, lo nelpon gue lagi lo. Awan, sombongnya dia lewat. Apa namanya, iya anak-anak sekarang bisa diasuransikan gitu. Jadi gue intinya gini loh, kita nggak pernah tahu kapan akan ada kejadian apa gitu. Yang kita bisa bilang nggak mungkin, bisa aja kejadian semua. Betul. Makanya gue yang paling gue pentingin adalah diri gue, makhluk hidup yang ada di sekitar gue ya gitu, anak-anak, bahkan orang yang kerja sama gue bukain BPJS. Nah dan asuransi ini sih kayak barang gitu segala macam gue asuransikan, rumah gue asuransikan, karena kalau ada apa-apa minimal gue masih ada rumah. Yes. Jadi gue pentingin yang kayak gitu-gitu aja sih. Setuju. Kalau untuk tagihan-tagihannya juga perlu manajer nggak apa atau debit? Kan kerjaanmu banyak, kudu manajer. Nah terus tagihan-tagihannya gimana? Intinya dia minta kerjaan lo Kak. Gue takutnya ya, lu cuman tahan 2 hari di manajemen gue. Perempuannya sadis-sadis, perempuan semua sadis semua. Nanya. Ini kan fungsinya talkshow nanya.
Naik lagi ke Flamingo. Balik ke Flamingo, cepet lo balik ke Flamingo. Oke, sip. Kak, ngomongin buku sekarang. Tadi ngomong anak bulu, ada buku ya ada baru. buku baru nih. Tadi kasih asuransi sih kebayang lah. Harusnya Healthy Friends yang nonton juga jadi punya insight bagus nih buat punya asuransi. Tapi kalau lagi penasaran, gue udah bisa saya baca buku lo. Buku tuh emang oke banget. Yang mau gue tanyain, bisa nggak sih semua orang tuh belajar untuk bisa yang kayak ada di buku lo itu? Komunikasi nonverbal. Yes. Sekarang gue tanya, bagaimana seorang ibu yang baru ketemu bayinya 3 menit tahu nih lagi sakit perut? Insting, feeling. Itu komunikasi nonverbal. Ya. Bagaimana dengan lo yang tiba-tiba temen lo jauh, tapi lo bisa ngerasa aja kayak dia lagi gak enak deh, gue kontak dia ah. Feeling. Misalkan, gimana caranya pada saat lo lagi, bagaimana caranya kalau lo lagi tiba-tiba di luar terang, kayaknya terik banget, terus tiba-tiba lo mau bilang, aduh ini kayaknya bakal hujan deh, masukin jemuran, gitu. Feeling aja udah bener ternyata. Sama sekali akan selalu berbicara sama lo, tergantung lo mau netral apa enggak dan lo mau dengerin apa enggak. Sebenarnya kayak gitu, kayak misalnya lo berdua, lo ngeliat Ibang lagi gelagatnya nggak enak nih, lo udah tahu emang dia lagi nggak enak atau ada masalah. Sebenarnya tanpa dia perlu ngomong gitu. So basically itu sih menurut gue. Tapi kan ada juga beberapa yang akhirnya jadi overthinking kan Kak. Gimana lo untuk hanya netral bahwa ini emang feeling gue Lo harus netral. atau ini Lo harus overthinking? netral. Karena memang kadang-kadang bukan overthinking, tapi lo tidak bisa membedakan mana yang ego lo, nggak aneh kayaknya sakit perut, Ibang ya kayaknya nggak apa-apa, atau bayi gue nggak lapar, atau memang lo mau tekan ego lo dan lo dengerin apa yang bakal datang ke lo. Gitu sih pada dasarnya sebenarnya push down all your ego. Push down all your ego. Oke, betul. Terus Healthy Friends buku- kalau penasaran, nah ada tuh di bukunya Mbak Mel yang baru tuh. Bagaimana dibahas cara semua. mendapatkannya? Oh nanti ya di sini, tapi pokoknya kenapa akhirnya buku Beli, itu harus bukan dapat. Beli, bukan dapat. Kenapa harus gue bahas di sini? Karena itu buku emang kalian semua harus baca untuk dapetin poin yang tadi kita bahas. Gimana dapatnya? Beli. Ada di Instagram Melani Subono tiap hari diposting cara belinya. Jangan DM gue lagi, pokoknya langsung ke Melani Subono. Ada di story-nya dia setiap hari ada. Udah gitu yang penting lagi nih, bukunya Mbak Mel itu semua penjual 100% buat anak bulu yang nggak punya asuransi. Bener nggak? Betul. Iya dong, Untuk jadi untuk ngebantuin. hewan-hewan yang membutuhkan di jalan. Yes. Hewan-hewan kayak flamingo depan lo itu. Betul. Kita Nah, mungkin doakan. lo masukin di situ aja. Kak, thank you banget ya. Udah Sama-sama, ngobrol-ngobrol. thank you, Makasih, kita udah dikasih pencerahan buat Healthy Friends buat memilih Ya. asuransi dari Melani Subono. Nanti Healthy Friends Thank you juga so much. bakal beli-beli juga bukunya. Makasih Kak Mel, kita ngobrol Sehat lagi selalu. ya. Thank you. Sehat-sehat. Dadah. Harus banget beli bukunya. Nanti Harus aku banget. cek Instagramnya Melani deh. Kemarin udah tak unfollow soalnya. Jadi Healthy Friends bukunya itu isinya adalah tentang anak-anak kayak Kak Mel. Ya. Bagus banget. Oke, terima kasih untuk Melani Subono. Moga-moga kita bisa ketemu lagi di Jogja ya. Yes. Healthy Fresh, setelah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Yang tadi aku bilang, iya Dr. Dandung udah on the way nih. Siap, Jadi siap. kita bisa dapat dari insight dari Mbak Melani tadi udah. Langsung sekarang dari expertnya nih, dari Dr. Dandung. Gimana ya milih-milih asuransi yang baik atau sejauh apa ya kita butuh asuransi? Habis ini. Masih di Dokter Bilang, senang-senang pasti sehat. Masih di Dokter Bilang, Senang-senang pasti sehat. Ini kita kurang penonton lalala ye kali. Oh enggak, tenang, habis ini kita bayar. Kita beli-beliin. Pokoknya nanti yang mau jadi penonton di studio kita fasilitasi. Ya benar. Bukan cuma BPJS, Ya. tetapi semua asuransi. Ini kantin 5592 apa? Kantin apa tuh? Ini kantinnya kita sediain voucher. Nanti ada vouchernya. Mereka Jadi makan gratis. Healthy Friends yang mau jadi daftar penonton Ya. di studio untuk Silakan terbilang, hubungi nomor berikutnya. benefitnya adalah free treatment di klinik gue. Free treatment, ada dapat catering sehatnya juga, dapat BPJS. Ya, jadi emang kayak cuma butuh 2 orang aja. Kita hanya kurang 2 orang. Jadi cepet-cepetan ya. Nanti daftar di Instagramnya Udah Dokter berlaku Bilang. karyawan dan ini dong. Gampang kita agak ini suruh bikin isai dulu motivasi gitu-gitu, dikirim ke DM nanti kita pilihin langsung. Habis itu nanti ada audisi nyanyinya ya. Nyanyi sama stand up. Kok Iya lengkap dong. ya, penonton Cuman 2 orang doang tapi 2 orang doang.
2 orang. Oh, beneran dia. 2 orang. Penonton yang bisa nyanyi, bisa datang, bisa Bisa lalai. datang. Iya, dapat treatment di dokter. Dapat treatment di di RYD. klinik dari YD nanti. Kita balik ke tema ya. Ini ngomongin apa namanya tadi, sakit di masa pandemi dan tabungan Menipis yang tadi lo bilang di awal kan. Kalau Mbak Melani tadi ya kelihatan lah kita bisa niru kan Iya. dengan cara yang Mbak Melani Subono sih Hebat oke sih, banget hebat, sih, hebat, insight-nya hebat, bagus. hebat. Cuman kayak tadi aku bilang aku mau nunggu tamu nih on the way karena Udah kan Sherlock belum? Udah Sherlock Jangan-jangan banget tadi. nyasar. Enggak, udah Sherlock. Jadi kita bisa Tapi dapat beliau dari Mbak HP-nya Melani. jangan-jangan Nokia 3310. Coy, Nokia Belum bisa buka handphonenya nih senior gue ini nempel langsung di tangan. Ya langsung langsung kelihatan. Pokoknya ini dokter, ini senior aku namanya Dokter Dandung Bawono, spesialis anak sebenarnya. Spesialis anak, tapi ambil lagi, beliau ahli juga nih ngambil certified sebagai financial advisor. Oh ya? Jadi ahli banget kalau udah ngomongin sesuatu sama tabungan, berhubungan sama asuransi, ngatur keuangan, ini udah paling ahli mas. Udah paling ahli. Harusnya udah nyampe sih, kan parkiran kita kan 5 kilo ya dari depan Itu ya. udah nunggu situ. Oh iya benar. Mau ada tamu. Lu bukan pintu. Halo dokter. Silakan duduk, silakan. Masih Ben pindah backdrop ya belakang ya. Oke. Oh, ini yang kamu ceritain dokter Iya. Dandung Bondowoso. Bandung, salah. Siapa namanya? Dokter Dandung Bawon. Oh, dokter Dandung Bawono. Spesialis Sore anak. dok, sore. Ini apa sih? Enggak, ini tayangannya malam nggak dok? Jadi Apa masalah kabar dok? malam. Iya, iya. Ya, luar biasa. Baik, Baik. sehat. Sehat ya, Dok? Sehat. Biasanya kan dokter pasiennya anak-anak. Nah, Ya. kita lagi ngomongin kesehatan Ya. anak nih. Oke. Udah banyak stok episode kita yang ngomongin anak. Tinggal nunggu sponsor emang. Karena kita mau ngomongin nih yang berhubungan sama mengatur keuangan, Dok. Betul. Oke, sip. Jadi masih bayang, aku tuh kemarin juga sempat ikut kelasnya Dokter Dandung nih tentang Iya. pengaturan keuangan kakeibo ala Jepang. Nah tapi hari ini dok, yang mau kita bahas itu gara-gara temannya Mas Ibeng tuh ada yang curhat nih. Oke. Iya. Jadi sakit, udah masa pandemik, kurang omsetnya, terus bingung deh bayar rumah sakitnya karena mungkin juga belum punya asuransi kali ya Mas ya. Gitu. Gimana dok, ada Pertanyaan pertama ini kita ngikutin dulu ya. Tapi yang pertama dulu, apa itu asuransi kesehatannya dulu deh dok yang kita bahas. Ya, oke. Ya, jadi kalau asuransi kesehatan ya, itu memang asuransi yang termasuk dasar ya, Ya. Dokter Yusri sama Mas Ibeng ya. Ya. Jadi itu penting untuk dimiliki oleh semua orang. Oke. Ya, nah kenapa penting untuk punya asuransi kesehatan? Karena tagihan rumah sakit itu misterius. Betul. Ya, kita nggak pernah bisa nebak Iya. berapa, Iya. ya kan? Nah, istilahnya itu shocking medical bills. Shocking medical Shocking bills. ya. Jadi bisa bikin shock itu. Ya Mas Ibeng ya, bisa bikin shock ya. Nah, kalau dalam keuangan itu kan kita ada namanya keamanan keuangan nih, Dokter Yusri, Mas Ibeng ya. Keamanan keuangan itu dibangun dari namanya nomor 1 dana darurat. Dana darurat. Ya, kayak tadi Mas Ibeng udah sebut-sebut kan. Iya. Dana darurat menipis ya. Iya, Nah, iya, pada saat pandemi mungkin ya penghasilan turun. Betul. Ya kan? On off gitu ya. Iya. Dana darurat keambil. Iya. Padahal pada saat masa pandemi resiko tuh justru meningkat. Betul. Ya kan? Daripada biasanya. Iya, Ya. iya. Nah, jadi memang kita bisa keamanan itu bisa dibangun dari dana darurat, tapi dana darurat keuangan itu idealnya atau dianjurkannya itu 3 sampai 12 bulan itu, Dokter Yusri. 3 sampai 12 bulan. Betul. Itu nggak boleh apa-apain gitu ya Iya, dananya nggak diapa-apain. Dari pengeluaran ya. Dari pengeluaran. Jadi kalau pengeluarannya 5 juta sebulan, Ya, secara finansial kita rekomendasinya berarti harus punya pemasukan sebesar ya 3-15 juta ya, Ya. sampai 60 juta dana 60 juta daruratnya. dana daruratnya. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Cuma yang namanya tagihan rumah sakit kan bisa nggak lebih dari 60 juta? Bisa aja. Nah, ya kan? Betul. Nah. Walaupun kita nggak minta sakit yang parah ya, tapi kan kita nggak betul. pernah tahu kondisinya gitu. Iya. Benar-benar. Ya. Nah, jadi untuk itu tidak cukup kita tuh hanya punya dana darurat saja. Ya, jadi yang kedua itu juga harus perlu punya namanya asuransi juga ini. Dokter Yusri ya, Mas Ibeng ya. Nah, supaya apa? Lah itu tadi kalau tagihan rumah sakitnya bisa lebih dari 50 juta, 60 juta ya. Misalnya sakit-sakit apa ya? Sakit-sakit yang kayak operasi. Ya, berat itu ya. Kemudian sakit yang Rawat inapnya lama. rawat gitu inapnya ya. lama ya. Penyakit kronis Ya, ya, ya. yang
harus apa namanya berobat terus gitu Iya, ya. iya, iya. Nah itu nggak cukup dana darurat kita. Oke. Ya, jadi kita juga harus punya namanya dana keamanan yang kedua yaitu namanya asuransi. Asuransi. Ya, dalam hal ini adalah asuransi kesehatan Ya. yang bisa mengcover ya kita pada saat harus berobat di rumah sakit. Ya, Nah, nanti ada beberapa jenis asuransi kesehatan, secara prinsipnya adalah seperti itu. seperti itu. Oke, sekarang kita mulai masuk ke spesifik asuransi kesehatannya nih, Dok. Ya. Kalau kan dokter juga ini yang menariknya adalah yang ngomongin asuransi ini langsung dokternya nih. Berarti kan lebih objektif menurutku karena dokter yang juga di rumah sakit sekalian. Ya. Biasanya tuh menurut Dokter Danung sendiri as a personal dokter dan juga financial advisor, sebelum kita akhirnya memilih asuransi kan banyak ya, Dok, asuransi kesehatan tuh wah banyak sekali. Poin-poin apa sih yang mesti kita pertimbangin sebelum kita ngambil itu asuransi gitu untuk bisa coverin kita? Oke. Ya, tadi Dokter Yusri udah sampaikan ya bahwa kita itu minimal punya BPJS. Betul. Minimal Ya. ya, punya BPJS ya. Karena itu adalah jaminan kesehatan ya, Dokter Ya. Yusri ya, BPJS itu. Nah, kalau kita ini mau menghendaki satu fasilitas yang lebih tinggi daripada BPJS, ya, tentu saja kita harus pakai cover tambahan. Cover tambahan. Ya, berarti pakai asuransi swasta ya, Dok Yes, ya. betul. Ya, karena BPJS ya itu sebenarnya bukan asuransi, Dok. Oke. Itu namanya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini penting nih. Nah. Healthy Friends mesti tahu ya ternyata Ya, karena banyak juga yang nanya punya asuransi, punya apa BPJS. Akhirnya malah bukan. akhirnya malah nanti frame-nya gimana sih nih BPJS kok jelek banget gak cover karena emang sebenarnya nggak ke situ ya Betul. arahnya. Ini adalah sebuah jaminan Healthy Friends bukan asuransi. Betul. Oke, lanjut Dok, lanjut Ya, Dok. nah, ini jadi karena BPJS sudah jaminan dasar ya. Kalau membutuhkan satu fasilitas atau asuransi yang lebih, tentu saja kita harus pakai asuransi swasta. Swasta, betul. Ya. Nah, asuransi swasta itu banyak juga kok, Dokter Yusri, apa namanya variasinya. Variasinya, Ya, betul. dan preminya juga cukup beragam juga. Ya. Nah, nanti teman-teman di rumah bisa memilih yang sesuai dengan budget kantongnya. Ya, nomor satu yang harus kita lihat nomor satu adalah seperti yang Dokter Yusri sampaikan tadi ya, kita tuh kalau sakit mau dirawat di Indonesia atau mungkin harus ke Malaysia, Oke. sampai ke Singapura. Ini harus dipertimbangin Harus sesuai profesi dipertimbangkan. juga ya kali ya. Nah, itu nomor satu. Oke. Wilayah pertanggungan. Wilayah pertanggungan nih Healthy Friends pertama. Ya, nah siapa tahu kalau Mas Ibeng wilayah pertanggungannya kalau sakit mau ke Amerika, Oh, iya, mau ke Jerman ya, Itu karena alasan dolan kayaknya. sambil wisata. Iya. Iya. Ya, nah seperti Ya, itu. ya, Jadi ya. nomor satu itu adalah Wilayah wilayah, pertanggungan. Itu jadi pertimbangan Jadi banget ya. pertimbangan. Ya. Kemudian yang kedua ya yang jadi pertimbangan adalah apakah asuransinya itu mau yang ada limitnya, Dokter Yusri ya, namanya inner limit. Inner limit. Ya, jadi ada batasan-batasan. Kalau kita berobat itu misalnya obatnya Di-cover, oh, ya dibatasi. Katakanlah misalnya sekali berobat 10 juta misalnya. Apapun kondisinya 10 juta. Apapun kondisinya. Ya, operasi misalnya ada batasannya juga. Yang ringan sekian, yang tipe 2 sekian, tipe 3 biasanya ada 4 tipe kalau asuransi. Ya, ya. Ya, nah itu pilihannya untuk teman-teman di rumah. Nomor satu apakah yang inner limit ataukah yang nomor 2 ya itu yang memang lagi banyak disukai nih Apa tuh Dok? sama masyarakat, namanya on bill. On bill. Ya, on Berapapun bill. di cover. Ya, berapapun di cover ya. SCAS sesuai dengan tagihan rumah sakit. Jadi kita nggak shock nih, ya kan? Iya, Kita betul. jadinya kalau pas lagi lihat bill, oh tenang bisa gitu Iya, ya. betul. Oke, Karena oke, kalau yang oke. inner limit itu masih punya batasan itu. Oke. Dokter Yusri ya. Iya, iya. Jadi kita nggak peace of mind kadang-kadang. Betul. Ya. Masih panik, Masih panik. masih bingung. Nombok enggak? Nombok enggak, Iya kan? betul Nah, betul. gitu. Karena fungsinya kita punya asuransi kesehatan itu adalah memberikan ketenangan. Wah, itu penting sih. Ya, atau namanya peace of mind. Peace of mind. Ya, nah nanti kalau misalnya kita ini punya yang inner limit, ya kita Deg-degan. kadang-kadang, deg-degan, nombok enggak, gitu ya. Iya. Nah itu makanya ada jenis asuransi sekarang yang masih cukup baru nih ya, Dokter Yusri ya, sekitar 3 tahun. Ya. Ya, nah itu salah satu kemajuan juga dalam industri keuangan Ya. ya. Asuransi sekarang bisa bayar yang namanya on bill atau S-charge. Sesuai tagihan. Sesuai tagihan. Sesuai Ya, tagihan. jadi dia limitnya tahunan aja ini, Dok. Iya, iya. Ya, kalau yang inner limit dia dibatasi, limitnya itu pada saat berobat ada batasnya. Betul, betul. Kalau yang on bill itu dibatasi limit tahunan. Misalnya setahun itu 3 miliar misalnya.
Ya, nah jadi berapapun mau habis 200 juta, 300 juta, 500 juta, ya itu semua tetap akan di-cover oleh asuransi. Oke. Gitu. Wah, ini seru banget nih. Karena Mas Ibeng ya, Mas Ibeng Dokter Dandung, ini sih pengalaman pribadi. Dulu awal-awal jadi dokter kan pasti juga semua di rumah sakit. Iya. Aku juga ngalamin tuh. Iya. Pernah ada kondisi di mana pasien tuh sebenarnya tuh dibilang sakit udah enggak, tapi sehat juga masih lemes-lemes gitu ya. Pas kita deep bertanya ternyata emang dia tuh takut karena takut keluar, takut nggak bisa bayar dan itu nggak Oke. sedikit gitu Iya, maksudnya. iya. Akhirnya karena tadi BPJS-nya mungkin dia belum ngurus atau betul. BPJS-nya mati, kan kita nggak bisa nyalain juga. Betul, Akhirnya betul. asuransi nggak punya. Jadi kayak dia mau keluar takut ditagih, tapi di dalam rumah sakit juga takut numpuk terus. Kondisi-kondisi itu yang akhirnya jadinya cukup membingungkan juga tuh healthy friends di rumah. Untuk akhirnya kita harus punya asuransi. Betul, gitu betul, ya. betul. Oke, Nah, oke, oke. Karena kaitannya sama financial planning juga ya Ya. untuk apa namanya kehidupan berkeluarga kan dok. Betul. Seberapa atau kita gimana cara ngaturnya? Berapa persen dana Oke. daruratnya, Ya. berapa terus Dari income apa bulanan aja, ya Mas maksudnya dan ya? kemudian income bulanannya harus diusahakan berapa atau gimana cara berpikirnya? Oke, ya. Jadi pertanyaan Mas Ibeng bagus banget ya tentang alokasi namanya. Alokasi dananya. Ya, alokasi dana ya. ya. Katakanlah Mas yang gampang aja ya, misalnya penghasilannya 10 juta per bulan. Ya. 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 Nah, itu gimana alokasinya ya? Yang penting adalah pertama pasti dana darurat itu minimal 3 bulan. Minimal ya, Ya. 3 bulan. Jadi minimal punya 30 juta. Kemudian untuk alokasinya ya, misalnya sudah dipotong nih sama sedekah ya. Ya. Bersih 10 juta lah misalnya ya. Oke, Nah, 10 juta dikelola. Itu 10% sampai 15% untuk asuransi nih Mas Ibeng. 10% sampai 15%. Ya, ya 1 juta sampai 1,5 juta itu kita gunakan untuk kita beli asuransi. Ya, bayar premi. Bayar premi, Siap, bener siap. ya, bayar premi ya supaya nanti kita dan keluarga itu mendapatkan namanya proteksi. Oke. Ya, sehingga pada saat terjadi resiko itu ya Mas Ibeng ya, Ya. itu kita resiko kan nggak ada yang tahu ya, Iya, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Wah. Ya, nah resikonya sangat meningkat sekali. Betul, betul, ya. betul, Nah betul. dengan kita menyisihkan 1 juta sebulan, tapi kita tenang, ya kan? Kita tenang, ya kita sudah mendapatkan 9 juta tadi diproteksi lah ibaratnya gitu ya. Nah pada saat terjadi resiko sesuatu harus masuk ke rumah sakit ya, tidak harus menghabiskan atau mengambil dari aset yang lain. Ya, nah Mas Ibeng kan pasti punya juga aset investasi. Betul, betul, Ya, betul. nah itu aman ya. Nah kita bayar aja premi asuransi. Ya, memang itu adalah biaya, tapi manfaatnya adalah kita tenang ya. Betul. Nah, aset yang lain ya atau aset investasi, aset masa depan itu aman. Dalam dunia finansial ada istilah gini ini, Mas Ibeng sama Dr. Yusri ya. Lebih baik kita bayar sesuatu dalam jumlah yang tetap daripada kita harus bayar sesuatu dalam jumlah yang mengagetkan. Oke. Ya, nah Itu seperti penting, itu. itu penting. Ya, kita bayar 1 juta dapat cover 3 miliar kan tenang ya. Betul. Nah, gitulah. kurang Karena lebihnya. emang healthy friends ini kalau aku bisa simpulin sedikit dari tadi Dr. Dandung bilang, ini pentingnya mindset. Ya. Karena beberapa juga akhirnya tuh suka mikirnya gini nih dok, nggak mau bayar asuransi rugi karena kan nggak kepake, dia mikirnya dia sehat Iya. terus, buangin duit terus gitu ya. Padahal kan sebenarnya justru malah yang dia kasih setiap bulan itu untuk ngelindungin dia sebenarnya Betul. tanpa dia sadari Yes. gitu ya. Betul, Paling betul, tepat. Wah seru nih. Dok, kalau asuransi kesehatan sama asuransi jiwa beda lagi ya? Oke, beda itu Mas Ibeng ya. Beda, Apa beda. bedanya, Dok? Ya. Jadi kalau asuransi jiwa itu adalah memberikan perlindungan untuk pemberi nafkah Mas Ibeng. Oh. Oke. Ya, dia melindungi penghasilan sebuah keluarga. Oke. Ya, misalnya ini Bapak Budi ya. Bapak Budi penghasilannya 10 juta sebulan kayak yang contoh kita tadi. Ya. Ya. Nah, 10 juta sebulan kemudian dia punya istri, misalnya punya anak 2 ya. Itu kan sangat berharga ya penghasilan 10 juta itu. Tapi bisa hilang nggak penghasilan 10 juta itu tiba-tiba? Bisa. Bisa kalau Pak Budinya nggak kerja lagi. Betul. Ya. Kalau kerja dan tiada. Iya, betul. Iya, Iya, iya. dua-duanya ya. Nah, kalau misalnya pas pandemi ya kan Pak Iya. Budi di on off lockdown. kan, di Ya, lockdown di ya kan? unpaid leave gitu ya. Unpaid leave ya kan, penghasilannya turun, Turun, ya. iya. Tapi itu secara resiko kehidupan tidak besar karena Pak Budi kan masih bisa kerja lagi. Betul. Ya kalau udah sehat. Tapi ada lagi
satu resiko kehidupan yang lebih besar. Kalau Pak Budi tadi itu tutup usia. Betul. Ya, meninggal dunia, tutup usia ya, karena namanya umur kita nggak ada yang tahu ya. Nah, makanya asuransi jiwa itu melindungi keluarga itu pada saat ya pemberi nafkah tadi tutup usia, maka asuransi akan memberikan namanya uang pertanggungan nih, Mas. Ya. Nah, biasanya kita hitung ya uang pertanggungan itu bisa mencukupi hidup keluarga sampai 5 tahun ke depan minimal. Ya, jadi ketika saat Pak Budi itu tutup usia, ada uang pertanggungan nih. Selama 5 tahun, katakanlah 600 juta ya. Jadi keluarga ini bisa hidup selama 5 tahun ke depan. Tinggal bisa dipikirin tuh duitnya muter kemana gitu ya, bisa buat Betul. sekolah anak atau utang piutang. Betul, gitu. ada utang ya, ada dana transisi. Ya, nah, karena siapa yang mau ngasih keluarga itu 600 juta sampai 1 miliar? Iya, Ya kan? benar. Memang Mas Ibeng mau ngasih? Loh, saya uang Ini tinggal ini nyablon. episode spesial banget sih. Kita lebih ke ngomongin kesehatan finansial ya jatuhnya Iya, ya. betul, Wah, ini betul. Healthy Friends jangan sampai nggak ikutan sih ini, nggak boleh skip sedetik pun. Ini penting banget. Nah terus tadi dokter Ya. ngomongin juga soal investasi kan dok. Nah apa saja sih yang seharusnya dimiliki atau investasi apa saja yang harusnya orang-orang persiapan, katanya harus beli emas apa, harus beli tanah, rumah. Oh, buat investasi gitu ya Mas Iya, Ibeng ya? Aset juga ya. Aset. Ya. Aset investasi beda lagi ya dok. Ya, sama. 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 Nah, itu gimana dok? Ya, jadi aset investasi apa saja yang perlu dimiliki ya, Yes. Mas Ibeng ya. Oke. Jadi banyak kalau aset investasi itu ya, itu prinsipnya adalah passive income itu, Mas. Oke. Ya, jadi ini berbeda dari asuransi nih. Pokoknya passive Betul. income sendiri, asuransi sendiri betul, gitu ya. Betul. Ya, Ya, jadi ini ya. memang berbeda, tapi memang asuransi dan berhubungan. investasi itu berdampingan. Oke. Ya, asuransi dan investasi itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan. Wah, keren Ya, nih keren kata-kata ya. yang udah terdandung. Ya. Iya, Nah, iya, jadi iya. investasinya balik apa aja itu ya? Penting juga pertanyaannya ya. Iya. Investasi itu passive income itu ada beberapa ya, Mas Ibeng ya. Iya. Nah, nomor 1 adalah aset real. Ya, aset real itu yang bisa kelihatan. Misalnya emas, ya, kemudian properti, ya, apalagi kalau propertinya bisa disewakan, misalnya rumah kos, ruko, ya, itu investasi kalau itu. Ya, yang kedua adalah aset yang namanya paper asset atau aset finansial, nggak kelihatan, ya, bentuknya kertas atau kontrak aja. Kirain tuyul dok. Nggak kelihatan Bukan, kan ya, tuyul. itu aset dunia maya. Kertas surat tanah. Iya, itu namanya ini Mas Ibeng, kayak deposito. Oh deposito. Oke. Ya, kemudian obligasi, ya, kemudian reksadana, ya, kemudian saham, ya. Ya, Nah, ya, itu juga adalah aset, ya. Nah, itu aja sih kalau aset investasi yang perlu kita punya ya adalah aset real sama aset non real atau finansial tadi. Nah, itu nanti dia harus dikembalikan ke tujuannya Mas Ibeng ya. Misalnya buat apa? Buat pensiun, ya. Misalnya nanti Mas Ibeng mau pensiun ya asetnya disusun tuh, bisa dari aset real tadi ya, kemudian dari aset finansial ya, untuk pendidikan anak juga bisa disusun dari aset-aset tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Dok. Sekarang kalau buat Healthy Friends nih, kita kalau bikin sebuah simulasi Dok, biar lebih clear ya, Oke. lebih jelas. Kira-kira nih, Healthy Friends kan rata-rata mungkin usianya belum yang sampai 40 ke atas gitu ya, 40 ke bawah deh. Let's say kayak tadi income-nya 10 juta gitu Dok. Oke. Gimana caranya asuransinya kira-kira biar bisa tetap oke tuh, apakah asuransi yang seperti apa bayarannya minimalnya gitu kalau saya masih di bawah 30 let's say gitu, sama kira-kira ringannya investasi harusnya dia investasi apa dulu sih gitu, Karena atau yang mulai nonton kita dengan kan apa ada ya keluarga gitu. muda, tapi ada juga yang mungkin masih mahasiswa Ya, atau gitu. baru saja lulus atau masih kerja. Anggap gitu. aja punya duit 10 juta setiap bulan pasti Ya, gitu. iya. Asuransinya sisihin berapa sama kira-kira dia akan mulai investasi apa dulu sih awal-awal. Oh, iya. Buat beginner nih, buat Healthy Friends. Oke, gitu. oke. Ya, jadi ada tips ya buat Healthy Friends ya. Jadi kalau katakanlah kita punya income 10 juta per bulan, ya. Jadi pertama itu adalah pay God first dulu, Dr. Yusri. Ya. Ya, jadi harus jangan lupa ya bayar sedekah dulu. Pay God first ya. Nah, disesuaikan dengan agama dan keyakinan ya, katakanlah 5 sampai 10% ya, itu untuk pay God first. Ya. Katakanlah misalnya 5% ya, Dr. Yusri ya. Ya. Nah, sisa 95% ini, yang 95% ini
Ya, nomor 2 itu adalah pay yourself first nih, Dr. Yusri. Oke. Ya. Nah, harus bayar dulu dirimu ya. Ya, Jadi ya. jangan bayar orang lain ya. Bayar orang lain itu apa? Utang. Online ya, itu bayar orang Online, lain. belanja. Ya. Ya, Jadi ya. harus bayar dulu ya masa depan kita ya. Betul. Nah, itu. Nah, itulah yang dimaksud sama Mas Ibeng tadi adalah tabungan dan investasi. Ya, baik itu tabungan dana darurat, ya, tabungan investasi, ya. Itu kita sarankan, ya, itu angkanya lebih kurang sekitar 20%. Ya, nah udah kena toh 20 sama 5 ya, 25% Ya, ya. 25. Tinggal 75 nih. Ya, tinggal 75, oke. Ya. Yang termasuk nomor 2 juga, ya, pay yourself itu adalah asuransi, ya. 10% asuransi, berarti 1 juta nih, Dr. Yusri. Oke. Ya kan? Asuransi 10 juta. Tadi nabung berarti berapa? 2 juta. 2 juta. Ya kan? Nah, sedekah katakanlah 500.000 ya. Ya. 500.000, kemudian investasinya 2 juta. 2 juta. Ya, asuransinya adalah 1 juta. Ya. Nah, sisanya silahkan ya. Nah, itu untuk dikelola untuk pengeluaran yang lain ya. Nomor 3 adalah pay your need third. Nah, kebutuhan pokok Kebutuhan dulu. pokok. Ya, kebutuhan pokok dulu ya. Kebutuhan pokok tuh yang harus dipenuhi, kalau nggak dibeli kita mati. Makan. Makan. Oh, yang pertama kuota, Dok. Hah? Ah, iya. Kuota tuh masuk kebutuhan pokok sih Penting sekarang. ya itu ya. Sekarang Iya, iya udah penting benar. juga, Dok. Kebutuhan pokok. Iya, masuk. iya, 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 Kuota, iya. benar, Penting benar, gitu ya. benar. Ya, betul ya. Nah, untuk yang ketiga pay your need nih angkanya lebih kurang 40 sampai 50%. Dari setengahnya Dari ya. dari tadi. Ya ini ya, berarti 4 juta sampai 5 juta. Pas tuh. Karena kebanyakan healthy friends itu dibalik dok. Kebutuhan pokok dulu, ada sisa baru ditabung. Nah ini nih yang jadi bahaya nih. Oh, itu healthy bahaya. friends. Oke, Jadi ya. ketahuan nih Kak, kenapa kita suka boros, kenapa kadang nabungnya kurang gitu ya. Iya, Atau kayaknya, betul. aduh mau beli asuransi, kayaknya nggak cukup duitnya. Karena justru tadi nggak rulesnya nggak Betul. pay God first dulu, Betul. nggak pay yourself dulu, Iya. tapi langsung pay other people. Ya, Jadinya betul. ya nggak cukup. Betul ya. Oke, Nah, oke, ini oke. dokter kita punya pertanyaan juga dari Healthy Friends. Ya, yang dari sudah, netizen ya. Kirim pertanyaan. Yang Uh-huh. pertama dari Mas Flan. Mas Fian. Mas Fian ya. Melihat berita akhir-akhir ini dok tentang perusahaan asuransi, saya jadi ragu untuk membuat asuransi kesehatan untuk keluarga saya. Kira-kira kriteria perusahaan asuransi yang aman itu yang seperti apa sih dok? Oke. Oke. Ya, ini ada healthy friends Ini ya. lebih mulai mengerucut nih dok. Ya, Dia ini udah mulai minta walaupun kisi-kisi. iya, kisi-kisi. kita nggak nyebutin brandnya, tapi Ya, kira-kira kisi-kisinya gimana nih dok melihat Ya. perusahaan yang baik, yang sehat gitu. Oke. Ya, jadi Tapi ini kalau ada ada. pesan sponsor juga boleh dok. Saya kunci dulu sponsor. Ya, oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi menanyakan kriteria perusahaan. Jadi memang benar pada saat beli polis asuransi itu ada 3 yang harus dijadikan pertimbangan. Ya, nomor 1 adalah produknya sesuai enggak dengan kebutuhan kita. Ya, budgetnya gimana, masuk atau enggak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perusahaan seperti yang ditanyakan. Dan yang ketiga adalah agennya. Ya, karena agen itu yang akan melayani kita selama jangka panjang, karena asuransi itu produk jangka panjang, Healthy Friends ya. Jadi memang saya tahu kemarin ada berita ya tentang yang namanya perusahaan asuransi yang sedikit Abal-abal. ya ada permasalahan dalam finansial ya. Jadi penting Healthy Friends untuk meyakinkan ya atau melihat ya bahwa perusahaannya itu memang kuat ya. Jadi dari mana kita melihat kekuatan sebuah perusahaan asuransi ya. Nah, itu kalau yang mau rumit-rumit dikit bisa di searching di Google, nanti ada namanya laporan keuangan. Ya. Oke. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu sudah menerapkan batasan ya kesehatan perusahaan asuransi Oh gitu. ya. Nah, Baru namanya tahu nih. RBC atau Risk Based Capital. Risk Based Capital. Risk Based Capital. Itu ditransparasikan ya. ditransparansikan. Tinggal ya. googling ternyata Healthy Tinggal Friends. googling. Oke. Ya. Nah, di situ minimal standar dari pemerintah Indonesia adalah 120%. Oh. Ya, 120% ya. Nah, Healthy Friend tinggal lihat aja itu di Google ya. Siapa nama-nama perusahaannya itu ya? Betul ya. Atau Healthy Friend juga bisa lihat tuh di majalah terkemuka ya, misalnya Info Vesta atau Warta Keuangan ya. Mereka biasanya setiap tahun juga meranking ya secara independen. Jadi kekuatan perusahaan-perusahaan ya, ada yang dikelompokkan sama mereka, ada yang di atas 10 triliun, ada yang 5 sampai 10 triliun dan di bawah 5 triliun. Ya, jadi
objektif kalau nggak mau pusing-pusing lihat laporan Iya, keuangan. iya, Ya, jadi di situ bisa dilihat, ya bisa dilihat perusahaan yang mau kita beli itu dia cukup kuat atau tidak Oke. secara finansial. Finansial ya. Jadi Finansialnya. fit and proper testnya kita bisa cek. Bisa cek. Betul. Melalui Google, melalui majalah tadi. Betul. Kalau aku pribadi sih paling gampang melihatnya Healthy Friends dari siapa yang nawarin aku asuransinya, backgroundnya seperti apa. Oke. Kalau senior aku yang ngasih tahu ya pasti aku akan sendiko dawuh gitu. Termasuk harus diawasi OJK. Iya, Iya, betul pasti. sekali. Harus diawasi OJK. Benar. Betul. Oke. Pertanyaan berikutnya. Masih ada lagi? Oh, masih ada, dari masih ada. Mikael Ava. Dok, usia saya 24, masih lajang. Perlu nggak saya punya asuransi kesehatan? Oke. Wah, gimana Dok buat yang Ya. masih single nih, Seru ya. 24 lagi masih Oke, usianya. ini milenial nih ya, Dok Milenial. ya. Si milenial ya. Oke. Jadi kalau asuransi kesehatan itu prinsipnya adalah harus dimiliki oleh semua orang. Ya. Dari berapapun usianya, dari Oke. anak-anak sampai orang tua sampai Ya. pensiun ya. Ya. Kalau asuransi jiwa yang tadi sempat kita bahas itu dimiliki oleh mereka yang sudah mempunyai penghasilan Sudah punya penghasilan. ya dan mempunyai tanggungan ya, Dokter Yusri ya. Ya. Tapi kalau asuransi kesehatan itu wajib dimiliki oleh semuanya karena siapapun bisa sakit. Siapapun bisa sakit. Bisa benar, sakit, Benar. ya kan? Dan kalau sakit pastinya akan merepotkan ya secara keuangan kalau kita harus bayar sendiri ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi untuk Michael ya perlu nggak? Pastinya perlu ya. Nah sesuaikan dengan budgetmu. Ya, apakah kalau kamu sudah mandiri, sudah kerja sendiri, ya pakai rule yang tadi ya. Betul. Misalnya gajinya 5 juta, ya udah beli aja yang sekitar 500.000. Ya banyak kok sekarang yang di bawah 500.000. Tapi ya, udah oke gitu sudah ya, Dok? oke ya, sudah on bill. Ya bahkan 200.000, 300.000 itu sudah on bill. Ya nanti tinggal Healthy Friends itu tinggal searching aja atau menghubungi ya tenaga pemasaran ya nanti pasti akan ada produk-produk yang sekarang ini pastinya lebih terjangkau untuk asuransi kesehatan. Oke. Wah, ini lengkap nih Healthy Friends. Sehat deh duitnya habis ini, sehat saldo, sehat Oh, dompet. baru nih. kenal dokter Dandung sekarang ya? Iya, kenapa jadi sedih lu ya? Dokter Dangdung, thank you Iya. banget. Iya. Ini udah menjawab banget semua kegelisahan Healthy Friends juga. Mas Ibeng, aku juga. Jadi kita bisa lebih sehat gak cuma fisik tetapi juga dompet dan finansial kita secara keseluruhan. Kita kan ngobrol lagi kapan-kapan ya Dok, kita Oke, masih bisa siap, ketemu lagi siap, ya. siap. Healthy Friends jangan kemana-mana, kita masih tetap di Dokter Bilang. Habis itu kita bisa nyanyi seru-seruan sama Dokter Dangdung, Siap. oke? Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Balik lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yeay! Healthy Friends, aku tahu banget ini paling membuat kalian pengen banget kepo terus ya kan. Jadi aku kasih tahu nih jadwal buat bisa ketemu atau bisa ngobrol konsultasi lagi sama Dokter Dandung. Yang udah punya anak bisa sekalian paket lengkap, bisa ngobrol Dokter Dandung soal anak dan juga soal finansial ya. Info praktek Dokter Dandung ada di Rumah Sakit Bethesda Jogja dan juga Rumah Sakit Bethesda Wonosari. Nah, juga ada kelas online nih di Instagram. Kalau mau ngobrol tentang finansial gitu ya, konsul tentang finansial bisa di @dandung.bawono. Atau bisa juga nih langsung disambung @dandungbawono. Pokoknya Dokter Dandung itu aktif banget di Instagram. Jadi yang punya Instagram banyak banget. Jadi kalian pasti akan cepet banget ke respon sama Dokter Dandung. Oke? Gitu ya Healthy Friends ya. Kita ngobrol lagi nanti. Jadi masih tetap Terbilang, Mas Ibeng. Nah, Ada yang mau disampaikan? penting makanya pakai asuransi mereknya, aduh. Tunggu Dokter masuk nggak ya. pusing. Tunggu masuk pakai ya. asuransi yang, Aduh. kan bisa ngiklan di sini dong. Tapi aku pakai loh. Iya. Tapi nanti dulu aja. Iya dong. Dok, kita ada Ya. di segmen terakhir. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ya, Healthy Friends, terima kasih sekali lagi sudah menyimak episode kali ini. Ini penting banget buat kalian semua. Bagikan info ini, share ke teman-teman channel channel YouTube ini, link ini ya. Bagaimana kita bisa belajar mengatur keuangan ke asuransi kesehatan, asuransi jiwa, kita jadi tahu. Jadi nggak ada lagi kalian-kalian yang masih berprinsip BPJS ya.
BPJS boleh. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Udah nggak boleh lagi udah. Pokoknya yang tadi aku highlight banget dari obrolan Iya, Dr. iya. Dandung adalah BPJS itu bukan asuransi, Betul. tetapi jaminan kesehatan. Jadi boleh banget kalian tetap harus punya insurance yang Ya. bisa mengcover kesehatannya Healthy Friends semuanya. Siap, Gitu. Dokter Dandung ada yang ingin disampaikan sekali lagi? Ya, itu ini aja dalam keadaan pandemi, jangan lupa untuk Healthy Friends pastikan punya jaminan kesehatan atau polis asuransi kesehatan dalam keadaan aktif. Karena Oh dalam iya masa tuh, pandemi, penting, resiko penting. semakin meningkat dan kita akan lebih tenang kalau kita punya asuransi kesehatan. Itu aja. Makanya pakai dokter nggak ngiklan di sini sih. Iya, padahal udah merah loh. Boleh Udah dong. merah loh. Gimana sih marketing nggak nawarin? Aduh. Kalau perlu kita bikin episode chapter Nanti ada berikutnya. episode merah. Tenang. Ya, pokoknya yang merah ya. Tetap nyempil. Dr. Dandung tetap Udah mulai enjoy Anda. Iya, iya, iya. mulai Bisa enjoy. kita taruh di situ. Nah. Iya. Tadi malu-malu. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih saran, ide, siapapun narasumbernya, siapapun dokter yang pengen kita undang, pokoknya tulis di kolom komen ya. Terima kasih Dokter Dandung, Sama-sama, waktunya sama-sama. sudah Oke. mampir ke klinik kami, ke dokter Bilang. Terima kasih dokter Yus, terima kasih dokter lagi. Terima kasih Milky, terima kasih semua tim. Kita ketemu lagi di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Wassalamualaikum. Nyanyi nih, siap. Yeay. Harus ku akui semuanya telah berbeda. Lelah menjalani semua serba salah. Apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Yeah. Apalagi salahmu, apalagi salahku, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Lelah menjalani semua serba salah. Apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Apalagi salahku dan apalagi salahmu, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Maafkanlah, ku hanya tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta. Apalagi salahmu, apalagi sudah Lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin kau terluka karena cinta.